Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aisyah dengan NPM 21170510336 dari kelas B. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pertama penghantar organisasi komputer saya dalam materi sistem bilangan komputer. Dalam video ini terdapat 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu apa itu sistem bilangan, yang kedua apa saja sistem bilangan yang digunakan di komputer, yang ketiga bagaimana sistem penyajian bilangan yang digunakan pada sistem komputer, dan yang keempat yaitu bagaimana konversi antar sistem bilangan. Untuk materi yang pertama yaitu apa itu sistem bilangan komputer. Sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau standar. Fungsi dari sistem bilangan pada komputer adalah membentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase ke data. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Sistem bilangan menggunakan basis atau radix sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Basis atau radix ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan. Untuk materi yang kedua yaitu macam-macam sistem bilangan. Untuk macam-macam sistem bilangan ini terdapat 4. Yang pertama yaitu bilangan biner. Bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan radix atau berbasis 2. Yang kedua yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan radix atau berbasis 10. Yang ketiga yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan radix atau berbasis 8. Dan yang keempat yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan radix atau berbasis 16. Untuk materi ketiga yaitu cara penyajian sistem komputer. Untuk yang pertama yaitu penyajian sistem bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10. Dalam desimal dikenal 10 simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nilai sebuah angka ditentukan oleh posisi angka tersebut. Dalam sistem desimal dikenal nilai posisi sebagai berikut. 10 pangkat 0 sebagai satuan, 10 pangkat 1 sebagai puluhan, 10 pangkat 2 sebagai ratusan, 10 pangkat 3 sebagai ribuan, 10 pangkat 4 sebagai puluhan ribu, 10 pangkat 5 sebagai ratusan ribu, dan seterusnya berdasarkan nilai basis dan pangkat. Untuk yang kedua yaitu penyajian sistem bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan berbasis 2. Dalam biner dikenal 2 simbol bilangan yaitu 0 dan 1. Nilai sebuah angka ditentukan oleh posisi angka tersebut. Dalam sistem biner dikenal nilai posisi sebagai berikut, yaitu 2 pangkat 0 sebagai satuan, 2 pangkat 1 sebagai duaan, 2 pangkat 2 sebagai empatan, 2 pangkat 3 sebagai delapanan, 2 pangkat 4 sebagai 16-an, 2 pangkat 5 sebagai 32-an, 2 pangkat 6 sebagai 64-an, 2 pangkat 7 sebagai 128-an, dan seterusnya berdasarkan nilai basis dan pangkat. Untuk yang ketiga yaitu penyajian sistem bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8. Dalam oktal dikenal 8 simbol bilangannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nilai sebuah angka ditentukan oleh posisi angka tersebut. Dalam sistem oktal dikenal nilai posisi yaitu 8 pangkat 0 sebagai satuan, 8 pangkat 1 sebagai delapanan, 8 pangkat 2 sebagai 64-an, 8 pangkat 3 sebagai 512-an, dan seterusnya berdasarkan nilai basis dan pangkat. Dan yang keempat yaitu penyajian sistem bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan berbasis 16. Dalam heksadesimal dikenal 16 simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, di mana A bernilai 10, B bernilai 11, C bernilai 12, D bernilai 13, E bernilai 14, dan F bernilai 15. Dalam sistem heksadesimal dikenal nilai posisi 16 pangkat 0 sebagai satuan, 16 pangkat 1 sebagai 16-an, 16 pangkat 2 sebagai 256-an, 16 pangkat 3 sebagai 4096-an, dan seterusnya berdasarkan nilai basis dan pangkat.
Untuk materi selanjutnya yang terakhir yaitu konversi antar sistem bilangan. Yang akan dibahas di sini ada 6. Yang pertama, konversi desimal ke biner, konversi biner ke desimal, konversi desimal ke oktal, konversi oktal ke desimal, konversi heksadesimal ke desimal, dan yang terakhir yaitu konversi desimal ke heksadesimal. Untuk yang pertama ada konversi desimal ke biner. Di sini ada contoh soal yaitu tentukan nilai biner dari 24. Biner bernilai 2 kan. Jadi di sini 24 dibagi 2 hasilnya 12 dan sisanya 0, terus 12 dibagi 2 itu 6 dan sisanya 0, terus 6 dibagi 2 hasilnya 3 dan sisanya 0, 3 dibagi 2 itu 1, sisanya 1, lalu 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi hasilnya 0 dan sisanya 1. Sehingga didapatkan nilai biner dari 24 adalah 11000. Untuk hasilnya ini kita ambil dari bawah ke atas yaitu 11000. Untuk yang kedua yaitu konversi biner ke desimal. Di sini ada contoh soal konversikan biner 11000 ke dalam bentuk desimal. Di sini kita tulis soalnya 11000. Jadi dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Untuk 2 pangkat 0 itu bernilai 1, 2 pangkat 1 bernilai 2, 2 pangkat 2 bernilai 4, 2 pangkat 3 bernilai 8, dan 2 pangkat 4 bernilai 16. Untuk tabel ini adalah hasilnya, yaitu dari 1 dikali 0 hasilnya 0, 2 dikali 0 hasilnya 0, 4 dikali 0 hasilnya 0, 8 kali 1 hasilnya 8, 16 dikali 1 hasilnya 16, sehingga diperoleh hasil 16 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0, yaitu hasilnya 24. Untuk yang selanjutnya ada contoh soal tentukan nilai oktal dari 76. Di sini oktal bernilai 8, sehingga 76 ini kita bagi 8 yaitu hasilnya 9 dan sisanya 4. Selanjutnya untuk hasil 9 ini kita bagi 8 yaitu hasilnya 1 dan sisanya 1, dan untuk hasil ini kita bagikan 8 lagi yaitu untuk hasilnya yaitu 0 dan sisanya 1, sehingga dapat diperoleh hasil nilai oktal dari 76 adalah 114. Nilai ini diambil dari bawah ke atas yaitu 114. Untuk selanjutnya yaitu ada konversi oktal ke desimal. Konversikan oktal 114 ke dalam bentuk desimal. Di sini kan oktal bernilai 8. Jadi untuk soalnya itu 114. Sehingga dimulai dari 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 2. Nah, di sini 8 pangkat 0 kan bernilai 1, 8 pangkat 1 bernilai 8, 8 pangkat 2 bernilai 64. Sehingga dapat diperoleh hasil yaitu 1 kali 4 hasilnya 4, 8 dikali 1 hasilnya 8, dan 64 dikali 1 hasilnya 64. Sehingga dapat diperoleh hasil yaitu 64 ditambah 8 ditambah 1, dan hasilnya yaitu 76. Selanjutnya yaitu ada konversi heksadesimal ke desimal. Di sini ada contoh soal konversikan heksadesimal 5F1 ke dalam bentuk desimal. Di sini soalnya 5F1. F di sini bernilai 15, sehingga nilai heksadesimal kan itu 16, sehingga dimulai dari 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. Untuk 16 pangkat 0 itu kan bernilai 1, 16 pangkat 1 bernilai 16, dan 16 pangkat 2 yaitu bernilai 256. Untuk hasil bawah ini diperoleh dari 1 kali 1 yaitu 1, dan 16 kali F. F ini kan bernilai 15, sehingga 16 dikali 15 adalah 240, 256 ini dikali 5 hasilnya 1280, sehingga dapat diperoleh hasil 1280 ditambah 240 ditambah 1, dan hasilnya 1521.
Untuk selanjutnya yaitu konversi desimal ke heksadesimal. Di sini ada contoh soal, tentukan nilai heksadesimal dari 1521 atau 1521. Untuk di sini heksadesimal kan nilainya 16, sehingga 1521 ini dibagi 16 hasilnya 95 dan sisanya 1. Selanjutnya 95 ini kita bagi 16 lagi, yaitu hasilnya 5 dan sisanya 15, dan 5 ini kita bagi 16 dan tidak bisa, kan hasilnya jadinya 0 sehingga sisanya 5. Sehingga dapat diperoleh nilai heksadesimal dari 1521 adalah 5F1. Di sini 5F1 itu dari sini, dari bawah ke atas. Untuk nilai 15 ini kan adalah F, jadi diganti 15 itu F, jadi 5F1. Jadi nilai heksadesimal dari 1521 adalah 5F1. Mungkin sekian video dari saya tentang sistem bilangan komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.